The Well tahun 2022 menceritakan derita yang dialami orang obesitas. Charlie hidup penuh kesengsaraan, depresi, kesepian, dan masalah kesehatan yang memburuk. Apa yang menyebabkan Charlie bisa seperti itu? Dan bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan kondisi Charlie yang hampir sekarat karena serangan jantung. Yang bikin jijik, masa dia lagi nonton film bokep gay? Tiba-tiba datang Thomas, orang baru yang mengaku seorang misionaris dari gereja New Life. Charlie meminta ia membacakan isai kesukaannya. Akhirnya rasa sakit Charlie mulai mereda. Thomas masih syok dan menawarkan bantuan untuk menelepon ambulans. Namun Charlie menolak. Tak lama datang Liz, teman satu-satunya yang dimiliki Charlie. Ia seorang perawat dan selalu membantu kondisi Charlie. Berkali-kali Liz menyuruh Charlie untuk pergi ke rumah sakit karena kondisinya yang sudah sangat parah. Tapi Charlie tidak pernah mau, karena alasan ia tak mau menanggung biaya rumah sakit yang besar. Diketahui, Charlie adalah seorang guru bahasa Inggris introvert yang memiliki berat badan berlebih sekitar 272 kg. Ia sebenarnya sudah pernah menikah dan memiliki anak namun cerai. Penyebab Charlie menjadi obesitas adalah ia mengalami kejadian traumatis, yakni kekasih gayanya meninggal bunuh diri. Ia pun depresi sehingga mempengaruhi pola makannya. Charlie sadar umurnya tidak akan panjang, jadi ia semakin tidak peduli dan melampiaskan kekesalan dengan makan dan makan. Ellie adalah putri satu-satunya yang sudah 8 tahun berpisah. Ia syok ketika mengunjungi ayahnya. Di sisa waktu hidupnya, Charlie ingin memperbaiki hubungan dengan putrinya meskipun ia juga memiliki rasa bersalah karena pernah meninggalkannya. Ternyata Ellie telah menjadi anak SMA yang nakal dan suka bikin ulah merugikan orang lain. Ellie benci pada sang ayah, bahkan mengatakan ia jijik padanya. Charlie punya ide. Ia bisa membantu tugas-tugas sekolah Ellie dan ia juga berjanji akan menyerahkan semua uang di rekeningnya sebesar $120.000 Amerika jika Ellie mau menghabiskan waktu bersamanya tanpa sepengetahuan ibunya. Ellie setuju, dan hari-hari berikutnya ia akan rajin berkunjung. Ada satu momen yang bikin aku greget dan sedih banget. Ellie yang gak tahu diri ini meminta ayahnya untuk berdiri dan berjalan ke arahnya tanpa alat bantu. Charlie pun berusaha berdiri dengan susah payah meskipun gagal. Ya jelas susah lah berdiri dengan berat badan segitu. Sumpah nyesek banget liatnya. Liz juga sebenarnya tidak suka Ellie mengunjungi Charlie. Ia tahu gadis itu punya sifat buruk. Malam itu, ketika Charlie sedang makan, ia tersedak. Untung saja Liz sigap membantu. Liz jadi kesal. Kalau ia telat saja, Charlie sudah mati. Fakta lainnya, Charlie ini bekerja sebagai pengajar kelas menulis online. Tapi selama kelas berlangsung, ia selalu mematikan kamera karena malu dengan penampilan fisiknya. Hari ketiga, Ellie kembali berkunjung. Charlie pun jadi ada kesempatan ngobrol banyak tentang putrinya itu, walaupun selalu dijawab dengan ketus. Ellie sempat melihat foto ayahnya bersama pacarnya, yaitu Alan. Ia jadi ingat momen dulu ketika Charlie meninggalkan ia dan ibunya hanya demi pacar gayanya itu. Ketika Charlie di toilet, tiba-tiba Thomas berkunjung. Ellie yang menyambutnya, dengan sikap ketus dan kasarnya pasti. Kemudian Thomas memberikan kajian mengenai ajaran-ajaran di gerejanya. Thomas ingin menyelamatkan Charlie dari keterpurukan. Tapi sepertinya Charlie tidak butuh semua itu. Lalu datang Liz, membawakan kursi roda, agar Charlie bisa tetap bergerak. Dari awal, Liz tidak suka dengan Thomas dan sering memakinya. Usut punya usut, ternyata Liz adalah putri angkat dari pendeta kepala gereja New Life. Saudara laki-lakinya, Alan, adalah kekasih Charlie yang bunuh diri akibat tekanan dari lingkungan dan gereja tempat ia beribadah terkait seksualitasnya. Terlepas dari keberatan Liz, Thomas tetap yakin misinya adalah membantu Charlie. Rasa kesepian kembali menyerang. Charlie membuka kembali kamar yang dulu sering ia pakai bersama Alan. Ia jadi merindukan Alan.
Charlie sempat meminta Ellie untuk menulis catatan apapun yang ia bisa. Saat ia baca, walaupun isinya adalah makian terhadap dirinya, tapi susunan katanya bagus dan membuat Charlie ketawa. Tawanya terlalu keras dan hampir membunuhnya. Hari keempat, Ellie kembali datang untuk menagih esainya. Charlie tetap sabar menghadapi putrinya yang kerjaannya marah-marah mulu. Tak hanya itu, Ellie berulah dengan memasukkan obat tidur pada makanan Charlie. Alhasil membuat Charlie pingsan dan tak mengetahui kedatangan Thomas. Thomas dipaksa Ellie merokok marijuana. Ternyata Thomas yang religius ini bisa merokok juga. Ellie terus memancing, memaksa Thomas menceritakan tentang dirinya, membuatnya tak nyaman hingga terpojok. Akhirnya Thomas mengungkap bahwa ia berasal dari Eloah. Ia mencuri uang kelompok remajanya dan melarikan diri dengan tujuan menggunakan uang itu untuk misi gerejanya. Namun ia gagal dan sekarang tidak berani pulang ke rumah. Diam-diam Ellie merekam curhatannya. Tiba-tiba Liz datang membawa mantan istri Charlie dan ibunya Ellie, yaitu Mary. Ia berkunjung karena khawatir. Usai bercakap-cakap sebentar, Liz benar-benar kaget dan marah. Ternyata Charlie sengaja tak berobat dan membiarkan dirinya sebentar lagi mati karena akan memberikan seluruh tabungannya untuk Ellie. Padahal dengan uang yang sebanyak itu bisa menyelamatkan hidup Charlie jika mau dirawat di rumah sakit. Liz yang banyak berkorban waktu dan tenaga untuk membantu Charlie jadi terasa sia-sia. Ia kecewa dan pergi. Ellie yang marah pada kedua orang tuanya juga pergi dengan membawa isai garapan Charlie. Malam itu, Charlie ngobrol cukup panjang dengan Mary, membicarakan kabar masing-masing, sesekali juga berdebat tentang keputusan bercerai dulu. Mary lebih banyak menyalahkan Charlie, karenanya Ellie sekarang tumbuh menjadi gadis yang mengerikan. Meski begitu, Mary masih peduli dengan mantan suaminya itu. Ia sedih mengetahui Charlie sebentar lagi akan meninggal. Mereka jadi mengenang masa-masa indah dulu. Mary jadi kesal, campur aduk pokoknya. Charlie hanya minta tolong jaga Ellie sebaik-baiknya. Dia perlu diperhatikan dan dipedulikan. Setelah semua orang pergi, seperti biasa, Charlie memesan pizza. Pengantar pizza selalu menaruh pizzanya di depan pintu dan mengambil uang yang sudah disediakan. Jadi tidak pernah melihat bagaimana Charlie. Tapi malam itu, si pengantar pizza sengaja menunggu Charlie keluar. Setelah melihat penampilan Charlie, ia kaget dan syok. Charlie menjadi semakin stres dan melakukan pesta makan yang membabi buta. Sumpah ngeri banget pas lihat skin ini. Thomas berkunjung untuk terakhir kalinya. Ia memberi kabar baik. Katanya Thomas akan pulang ke rumah berkat bantuan Ellie yang entah bagaimana caranya datang ke gereja Thomas yang dulu dan mengatakan semua kebenaran tentang Thomas, termasuk mengirim rekaman curhatan Thomas ke keluarganya. Thomas akhirnya dimaafkan orang tuanya dan akan disambut kembali. Charlie cukup terkesan. Ternyata Ellie masih punya kepedulian. Lalu Thomas mencoba berkhotbah untuk terakhir kalinya. Namun Charlie malah tersinggung dan marah, sebab Thomas membahas mengenai kematian Alan dan homoseksualitasnya. Hari kelima, Charlie sudah muak dengan kebohongan yang selalu ditutupinya. Ketika mengajar online, ia pun menyalakan kamera webnya untuk pertama kalinya, membuat para mahasiswa kaget. Charlie dengan tenang mengatakan bahwa akademisi tidak penting. Yang terpenting adalah kejujuran dalam menjalani hidup. Setelah itu, ia langsung melempar dan menghancurkan laptopnya. Liz kembali untuk menghibur Charlie saat kesehatannya memburuk. Kemudian Ellie datang untuk memakinya atas isai yang dibuat Charlie ternyata salah dan gagal. Charlie meminta Ellie baca ulang. Ternyata itu adalah isai tentang Moby Dick yang ditulis oleh Ellie saat kelas 8. Bagi Charlie, itu adalah isai terbaik dan paling jujur yang pernah dibacanya. Ellie awalnya memerahinya saat Charlie mencoba berdamai untuk terakhir kalinya. Ditambah kondisinya sedang sekarat. Ellie tak kuat melihat kondisi ayahnya. Charlie memohon agar jangan pergi dan meminta Ellie membaca isainya dengan lantang. Charlie nekat berdiri tanpa alat bantu. Ia kerahkan semua tenaga yang tersisa untuk berjalan ke arah Ellie. Ajaibnya, ia mampu, padahal dulu enggak.
Saat Ellie selesai membaca, mereka saling tersenyum dan Charlie mulai melayang diliputi cahaya putih terang. Atau dapat diartikan, Charlie meninggal dunia. Film pun berakhir.